Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan Karim, sekarang saya berada di Kampung Peneleh. Nama pemukiman yang dianggap sebagai salah satu kawasan yang benar-benar menggambarkan secara asli kota Surabaya sejak zaman dahulu kala. Kampung yang berada di dekat aliran Kali Mas ini termasuk dalam Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Konon kabarnya kampung ini sudah ada sejak kerajaan Singosari. Peneleh berasal dari kata pinilah yang kurang lebih bermakna pilihan. Dalam sejarahnya, Peneleh merupakan tempat bersemayam pangeran pilihan yang tidak lain putranya Wisnu Wardana, yang memiliki pangkat sama dengan bupati. Pangeran tersebut kemudian diangkat menjadi pemimpin di daerah antara Sungai Pegirian dan Kalimas. Masjid Peneleh ini persisnya itu terletak di Kampung Peneleh, Gang 5, nomor 41. Itu terletak di kawasan Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Madya, Surabaya, Jawa Timur. Kalau sesepuh di Kampung Peneleh ini ya masih ada 1-2 orang. Dan yang orang lama-lama itu ada masih keturunannya yang ada di sini gitu. Dan kebanyakan yang berdomisili di sini adalah orang-orang lama yang Surabaya, karena di sini termasuk daripada kampung asli Surabaya itu. Kampung Peneleh sendiri memiliki beberapa peninggalan sejarah, di antaranya Masjid Kuno Peneleh yang letaknya di pusat kampung. Masjid yang biasanya disebut dengan sebutan Masjid Jami ini diyakini merupakan salah satu masjid tertua di Surabaya yang dibangun sejak masanya Sunan Ampel. Berdiri di tengah pemukiman padat penduduk, masjid besar berarsitektur kuno ini tampak kokoh. Tak banyak catatan atau referensi mengenai masjid bermenara besar ini. Namun masyarakat setempat mempercayai bahwa Masjid Jami Peneleh dibangun Sunan Ampel pada 1421 atau lebih tua dibandingkan dengan Masjid Ampel sendiri. Masjid ini memang diantara salah satu peninggalan Sunan Ampel. Malah konon masjid ini ada sebelum adanya Masjid Ampel. Karena pada waktu Sunan Ampel masih bernama Raden Rahmatullah itu menjadi tentara daripada Kerajaan Majapahit. Beliau yang ditugaskan untuk menjemput pasukan Tartar yang akan menghancurkan turunan daripada Singosari, itu beliau menjemput di Kalimas ini. Sekitar abad 14 itulah Sunan Ampel menetap ke Kampung Peneleh. Di sana, ia mendirikan sebuah surau kecil di tengah kampung. Dari sebuah catatan sejarah disebutkan bahwa Sunan Ampel yang juga bernama Ali Rahmatullah berpindah dari Kampung Kembang Kuning ke Peneleh. Di tempat baru itu, Rahmatullah mendirikan sebuah masjid yang lebih besar daripada musola Tiban Kembang Kuning, yang kini bernama Masjid Rahmat. Pertama beliau berhenti di daerah Kembang Kuning. Di situ beliau ada monumen yang istilahnya di situ diperingati sampai sekarang, yaitu Hall Mbah Karimah. Itu adalah ibu mertua daripada Sunan Ampel. Beliau di situ mempersunting putri Mbah Karimah. Setelah itu melanjutkan ke sini, karena di sini konon saat itu sudah ada komunitas Muslim. Gitu. Dengan apa tandanya? Di sini ada prasasti, yaitu sebuah makam yang berusia insya Allah abad ke-13. Itu beliau sudah menganut agama Islam. Maka beliau Sunan Ampel datang ke sini dan beliau ingin mengetahui bagaimana cara penyebaran daripada agama Islam itu. Disitulah Mbak, cikal bakal daripada Masjid Jami Peneleh ini yang didirikan oleh Sunan Ampel. Ya pertamanya sih kecil, karena posisi itu hanya sebagai tempat peribadatan beliau untuk menyiarkan agama Islam. Beliau beradaptasi dengan komunitas yang ada di sini, yang pada saat itu adalah masih menganut agama Hindu dan Buddha dan animisme, sampai akhirnya beliau berhasil mengislamkan orang-orang di sekitar sini. Maka beliau mendirikan tempat peribadatan yang nantinya akan menjadi suatu cikal bakal daripada Masjid Jami Peneleh ini. Kesan tempo dulu makin terlihat jelas bila menilik interiornya.
Masjid Jami Peneleh memiliki 10 tiang penyangga dari kayu jati. Seluruh langit-langitnya juga dari kayu jati. Bangunan dalam masjid masih asli. Keunikan masjid ini bentuknya seperti kapal terbalik. Ada 10 tiang penyangga atap terbuat dari kayu jati. Tiang-tiang utama itu adalah soko guru masjid, sedangkan jarak atap dengan lantai masjid sepanjang 9 meter. Tingginya atap dan serta permainan kisi-kisi itulah menjadikan masjid ini terasa sejuk meski cuaca Surabaya terasa panas. Ini ruang utama ini yang kita pertahankan dari dulu. Tidak ada yang kita rubah. Ini kita pertahankan. Kalau seperti serambi atau samping, itu adalah tambahan bangunan baru sekitar tahun 86. Cuman kalau yang tengah ini, itu yang dipertahankan. Makanya dilihat struktur daripada bangunan, konstruksi bangunannya, kalau mbaknya melihat di Ampel, itu kan hampir sama. Tiang penyangganya adalah tiang soko guru yang lurus dari bawah sampai atas, dan itu tidak ada sambungan. Gitu. Dan konstruksi ini kan konstruksi ornamen kayu. Kalau warna ada perubahan, Mbak, dulunya sebelum warna coklat kopi susu ini dulu itu warna hijau. Sebelum warna hijau itu juga ada warna coklat gitu. Jadi memang kita memilih kita ganti warna itu, kita tidak berafiliasi bahwa kita itu ini enggak. Cuman kita itu melihat untuk sedap dipandang mata itu aja. Yang soft karena di sini kan tempat beribadah. Jadi kita pilih yang enak dipandang mata. Saat ini masjid berdiri di atas lahan seluas 950 meter persegi. Sejak abad ke-18, surau tersebut berubah menjadi masjid. Kemudian pada 1986, masjid direnovasi namun tidak merubah bentuk aslinya dan tanpa mengubah ornamen dalamnya. Langit-langit itu berhias huruf Arab berisi nama tempat sahabat Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Tembok masjid dikelilingi 25 ventilasi dan 5 daun jendela. Di masing-masing ventilasi tersebut terdapat hiasan aksara Arab berupa nama-nama 25 nabi. Dahulu masjid ini dijadikan markas oleh Laskar Hizbullah melawan penjajah. Untuk mengelabui musuh, dari luar tampak seperti masjid yang berfungsi untuk beribadah dan sebagaimana mestinya. Padahal semua dokumen dan tempat diskusi Laskar Hizbullah berada di dalam masjid. Bahkan jika ada musuh yang melintas, tidak mudah meringkusnya. Sunan Ampel juga menggali sumur yang tepat berada di samping masjid. Tujuannya memudahkan jamaah mencari air wudhu. Konon masyarakat sekitar sampai sekarang percaya bahwa sumur di dalam masjid itu ada hubungannya dengan sumur di Masjid Sunan Ampel. Bahkan ada yang percaya sumur di Masjid Sunan Ampel itu berhubungan dengan sumur Zam-Zam di Mekah, sebab airnya seperti Zam-Zam. Demi menghindari pengkultusan dan merusak akidah agama, ketakmiran Masjid Peneleh akhirnya memutuskan untuk menutup sumur tersebut. Menurut pengakuan sesepuh warga, di dalam sumur juga terdapat banyak senjata milik Laskar Hizbullah dan penjajah. Salah satu peninggalan dari Masjid Peneleh yang juga menyisakan cerita sejarah adalah beduk masjid ini. Beduk yang ditemukan warga hanyut dari Sungai Brantas hingga di aliran Sungai Kalimas ini ditengarai adalah beduk yang memang berasal dari masjid ini sejak abad ke-14. Dari cerita itu masalah beduknya itu ceritanya sama tadi. Jadi masih merupakan kayu gelondongan gitu ya. Sebenarnya berapa meter gitu. Itu gampangannya ngomong Jawa nyangsang ya, nyangkut kalau bahasa Indonesia. Nyangkut di sungai situ, terus diambil sama orang-orang, dibawa ke Kemayoran, dibikin beduk di sana.
setelah jadi beduk kita di pukul nggak bunyi gitu loh, kok nggak bunyi, ya, coba dibawa ke ampel, mungkin dikasihkan dengan ampel, ternyata sama dengan ampel nggak bunyi. Setelah oh ini gini ya, soalnya kayu ini kan nyangkutnya di Masjid Penile, coba bapak ke Masjid Penile, sana orang-orang gitu sama ceritanya. Setelah bawa ke sini begitu belum digantung, diletakkan gini aja, tabu sudah nyaring suaranya itu. Masjid Peneleh kini hanya menjadi sebuah bangunan yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum warga sekitar untuk melaksanakan ibadahnya. Berbeda dengan Masjid Ampel yang berusia lebih muda, yang kini selalu ramai disinggahi oleh para peziarah dari dalam dan luar negeri. Sahabat, keberadaan Masjid Peneleh tentu sangat perlu dipertahankan. Selain untuk beribadah, di sini kita dan generasi mendatang juga akan dapat belajar tentang salah satu tonggak sejarah kota besar seperti Surabaya. Nah, seperti biasa, sekarang saya akan menampilkan sosok inspiratif, seorang guru ngaji yang mengabdikan dirinya untuk mengajar para narapidana. Tapi bukan di Surabaya. Kita terbang dulu ke kota Tangerang, Banten. Alhamdulillah akhirnya saya landing juga di kota Tangerang, Banten ini. Segera saja saya akan meluncur ke tempat di mana sosok inspiratif yang kita akan temui ini berada. Laki-laki dengan postur tubuh kecil ini tampak sedang membereskan beberapa barang di kamar kos-kosannya yang juga kecil. Muhyiddin namanya, sedang bersiap untuk mengajar ngaji di sebuah lembaga pemasyarakatan Tangerang. Ya, laki-laki asal Tegal, Jawa Tengah ini memang sudah lebih dari 20 tahun mengajar ngaji para warga binaan di Lapas Kelas 2A Tangerang. Sebuah komitmen yang luar biasa. Apalagi aktivitasnya itu dilakukannya dengan sukarela tanpa menuntut bayaran sepersen pun. Ya, saya mulai aktif di lapas dari mulai tahun 2000 dengan tujuan kita untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi ingat mengingatkan kebaikan, ingat mengingatkan masalah amal baik, amal soleh, masalah amal ibadah. Siapapun dan dimanapun manusia itu sama. Tapi dengan kita sebagai bimrohis atau bimbingan rohani di lapas khususnya yang beragama Islam, dan harapan insya Allah mudah-mudahan ia akan bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak akan kembali melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Seorang Ustadz Muhyiddin adalah dia yang sudah mengabdi, setahu saya sejak tahun 2000 ya, mengabdikan diri tanpa pamrih dengan keikhlasan yang besar. Sampai saat ini sudah tahun 2020 beliau masih tetap eksis. Kalau saya mulai masuk jam 10, karena kalau pagi ada yang mengajarkan masalah Al-Quran, mengajarkan masalah Iqra, baca tulis Al-Quran. Saya adalah minimal memberikan motivasi dan memberikan hiburan kepada para jamaah. Beliau ini luar biasa. Jadi setiap ada kegiatan yang memang dijadwalkan beliau, itu pasti hadir dan memberikan motivasi, kemudian juga memberikan ilmu-ilmu agama kepada warga binaan kami dalam kegiatan pembinaan kerohanian. Dan itu merupakan salah satu nilai yang positif sekali buat warga kami tentunya di sini, dan tidak ada yang bisa kami berikan kepada Ustadz Muhyiddin selain mungkin hanya doa agar semua yang diberikan oleh Ustadz Muhyiddin kepada kami di lapas, terutama untuk warga binaan kami,
tentunya mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah banyak warga binaan yang udah bebas bertemu dengan saya, berterima kasih, sampai bebas pun saya anterin ke rumahnya, dan dari keluarga sangat mendukung dan mengharapkan untuk bimbingan terus. Jadi bukan di dalam tapi di luar pun ikut membimbing juga, ikut memotoring, mengawasi kegiatan serta memberikan motivasi selalu dengan kebenaran dan kebaikan. Saya nggak mengharapkan, karena dari guru saya ya, pesan jangan mengharapkan gaji, jangan mengharapkan balasan dari seseorang, tapi kalau dikasih terima, tapi jangan mengharapkan dan jangan minta. Ustadz Muhyiddin yang sehari-hari mencari nafkah dengan membuka warung kelontong ini memang tak pernah berharap pamrih atas setiap kebaikan yang dilakukannya. Baginya cukup Allah, zat yang maha memberi rezeki untuk dia dan keluarganya. Alhamdulillah istri saya mensupport saya dan mendorong saya. Ya. Kalau saya malas, istri saya mendorong, ayo buruan ngajar di LP, ngapain di sini? Saya yang nungguin di warung. Masya Allah, luar biasa. Nggak mengharapkan gaji, nggak mengharapkan duit. Duit ada. Kalau Allah berikan rizki, haitsulayah tasib. Siapa yang bergerak, siapa yang berusaha, pasti Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Ilmu yang diberikan oleh Ustadz Muhyiddin ini sangat amat bermanfaat buat mereka tentunya. Dan saya tentunya berharap tidak hanya mereka aplikasikan selama menjalani pembinaan di lapas, tetapi juga tentunya setelah mereka kembali ke masyarakat nantinya bisa diaplikasikan terutama untuk diri sendiri, kemudian juga untuk keluarga dan untuk negara dan bangsa terutama. Nah, saya buka warung ya, pertama saya ke Jakarta, saya ngontrak sendiri. Saya buka warung, saya keliling pagi-pagi pakai sepeda. Saya buka warung keliling dari kampung ke kampung. Ya, dari jam 6 pagi, jam 10 saya pulang, saya ngajar di LP. Itu belum nikah. Terus saya pulang dari LP, saya keliling lagi, jualan lagi. Dulu belum ada warung, jarang, masih jarang. Saya utang-utangin semuanya. Dan juga saya pernah membina keluarga binaan. Yang penting niat kita lillahi ta'ala, hanya Allah tujuannya. Sejak kecil, orang tua laki-laki bernama lengkap Muhyiddin Yusuf Wastum ini memang diajari orang tuanya untuk selalu meletakkan tangan di atas, bukan menjadi peminta. Kebaikan di akhirat menjadi tujuan hidupnya dengan cara selalu berusaha memberi manfaat bagi sesama. Memang dari orang tua saya dulu, saya anak keempat dari saudara yang 6. Ya. Semuanya dididik dengan agama, sekolah madrasah, ngaji. Dan yang penting bekal untuk akhirat ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi akhirat tujuannya hidup, insya Allah akan selamat. Dimanapun kamu hidup, dimanapun kamu berada, kalau tujuan akhirat insya Allah selamat. Dari orang tua saya, ajarkanlah yang belum bisa ngaji. Maka saya ajarkan, nggak saya minta duit, yang penting dia bisa ngaji. Itu. Saya ngajar ya, dari tahun 93 sampai 95 dari DKI, dari rumah ke rumah, siapa aja ya, dari anak kecil, orang tua, siapa yang mau ngaji, enggak, yang penting mau ngajak, enggak dimintain biaya atau bayaran, enggak ya. Bahkan saya waktu itu mau pulang aja enggak punya duit ya. Saya harus bekerja keras, menjual kantong-kantong plastik ya di terminal-terminal. Belajar, belajar, dan mengajar. Itulah salah satu pesan orang tua yang selalu diingatnya. Maka selain mengajar ngaji di lembaga pemasyarakatan, Muhyiddin pun mengajar di beberapa tempat.
Salah satunya di Jamaah Taklim An-Nawawiyah, Tangerang yang didirikannya 4 tahun lalu. Dan sekali lagi, siapapun dapat belajar di sini tanpa dipungut bayaran. Jadi saya memulai yang bangun ini untuk sarana pendidikan anak, ya, untuk ngaji, ya, untuk catat cara ibadah yang baik, untuk kemaslahatan umat, ya, untuk orang tua, ya siapapun, ya. Dan saya alhamdulillah, ya, ini dengan support istri saya dan keluarga saya dan keluarga besar saya juga itu mendukung semuanya. Ya, tadinya anak-anak ngaji Iqra Al-Quran, ya, dan juga untuk pengajian-pengajian lainnya, ibu-ibu, ya, dan siapa aja, ya, yang mau untuk berteduh, untuk menimba ilmu, ya, terutama untuk ilmu masalah ngaji, ya, Al-Quran, ya, tadarus Al-Quran maupun yang lainnya. Yang penting untuk kemaslahatan umat, ya, untuk mendakwah syiar agama. Dan saat untuk bulan Ramadan, untuk taraweh, untuk tadarus baca Al-Quran, untuk banyak ibadah, untuk berzikir, ya, dan juga untuk acara santunan, acara buka bersama kepada anak-anak yatim di sekeliling ini. Ya, alhamdulillah, udah 4 tahun saya menyelenggarakan santunan dan buka bersama anak yatim dan janda-janda yang harus kita santuni, harus kita rangkul untuk berjamaah, buka bersama, dan sholat bersama, sholat maghrib, sholat taraweh, dan sholat subuh berjamaah. Barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah sahabat, dalam kesederhanaannya Ustadz Muhyiddin telah mengajari begitu banyak hal tentang nilai-nilai kehidupan. Untuk selalu menjadi pemberi, bukan peminta. Untuk selalu berusaha dan menyandarkan hasilnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberkahi hidupnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.